Selamat pagi mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam praktikum teknologi sediaan bahan alam membahas tentang AKK, yaitu angka kapang kamir, dan ALT untuk angka lempeng total. Mahasiswa bisa melihat alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk pengujian ALT dan AKK. Mahasiswa perlu memperhatikan semua alat yang digunakan untuk uji AKK dan ALT harus dalam keadaan steril, sehingga semua alat dan bahan yang diperlukan harus disterilkan terlebih dahulu. Sebagai panduan untuk pengerjaan proses ALT dan AKK hari ini adalah buku parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat, karangan Departemen Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional tahun 2000. Langkah pertama pengerjaannya adalah membuat seri pengenceran untuk ALT sampai dengan 10 pangkat min 6 dan untuk AKK sampai dengan 10 pangkat min 4. Namun pada praktikum kali ini kita akan membuat satu seri pengenceran saja sampai dengan 10 pangkat min 6 untuk digunakan baik ALT maupun AKK. Sampel sebanyak 1 gram yang telah ditimbang secara aseptis dengan menggunakan kaca arloji yang sudah steril dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi dengan larutan garam fisiologis sebanyak 9 ml sehingga kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1. Setelah kita mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1, kita akan membuat pengenceran 10 pangkat min 2 sampai dengan 10 pangkat min 6 dan akan kita gunakan untuk pengujian ALT dan AKK. Pada uji ALT, pengenceran pada tabung reaksi 10 min 1 sampai dengan 10 pangkat min 6 akan ditanam pada cawan Petri yang sudah disediakan, sedangkan untuk AKK akan ditanam pada cawan Petri pada pengenceran 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat min 4 dan akan ditambahkan masing-masing media yang berbeda. Berikut ini adalah proses pengerjaannya. Mahasiswa dapat fokus pada spidol warna merah yang ada di gambar. Yang pertama, sampel setelah ditimbang dimasukkan ke dalam 10 pangkat min 1, diomogenkan, dan masing-masing 10 pangkat min 1 akan ditanam pada cawan Petri baik ALT maupun AKK dan masuk ke dalam pengenceran 10 pangkat min 2. Begitu seterusnya, pada setiap pengenceran akan ditanam pada 2 cawan Petri ALT dan AKK. Untuk cawan Petri ALT akan ditanam pada cawan Petri yang berada di bagian tengah, sedangkan untuk cawan Petri yang berada di bagian bawah adalah cawan Petri untuk AKK. Dari bagian ini kita membutuhkan spet sebanyak 6 A sampai F untuk pengerjaan ALT dan AKK. Kita ulang kembali proses dari awal setelah mahasiswa menimbang ekstrak kunir sebanyak 1 gram secara aseptis di neraca, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi NaCl fisiologis 0,85 sampai 0,9% dan diomogenkan. Dari proses ini kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 1 untuk kemudian disiapkan spet yang pertama yaitu spet A untuk memipet 1 ml masuk ke dalam cawan Petri ALT dan cawan Petri AKK yang sudah diberi label 10 pangkat min 1 serta diambil lagi 1 ml untuk masuk ke tabung reaksi pada label 10 pangkat min 2 lalu kita homogenkan kembali. Semua proses pengerjaan harus dilakukan secara aseptis agar tidak terjadi kontaminasi. Setelah 1 ml yang pertama diambil dengan spet A pada pengenceran 10 pangkat min 1, kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri dengan label ALT 10 pangkat min 1 seperti pada video. Dan praktikan akan mengambil lagi 1 ml untuk dimasukkan ke dalam cawan Petri AKK 10 pangkat min 1.
Berikut adalah proses memasukkan sampel 1 mili dari 10 pangkat min 1 ke dalam cawan Petri AKK 10 pangkat min 1. Selanjutnya 1 mili yang ketiga akan diambil lagi dari tabung pengenceran 10 pangkat min 1 sebanyak 1 mili untuk masuk ke dalam tabung pengenceran 10 pangkat min 2. Diambil tabung pengenceran 10 pangkat min 2 dan 1 mili sampel dari 10 min 1 akan dimasukkan ke dalam tabung pengenceran 10 pangkat min 2 lalu dihomogenkan. Setelah yang ketiga ini, maka spet A tidak lagi dipakai dan disisihkan. Untuk proses selanjutnya akan diambil spet B untuk pengerjaan proses sama seperti yang dilakukan pada proses sebelumnya. Kita ambil spet yang kedua yaitu spet B dan kita ambil larutan yang sudah diencerkan pengenceran 10 pangkat min 2 dan kita ambil sebanyak 1 mili sebanyak 3 kali kembali. 2 kali akan dimasukkan ke dalam cawan Petri masing-masing ALT dan AKK yang memiliki label 10 pangkat min 2 dan yang satu akan dimasukkan ke dalam tabung pengenceran 10 pangkat min 3. Ini adalah pengambilan dari 10 pangkat min 2 yang ketiga sebanyak 1 mili untuk masuk ke tabung reaksi yang sudah terdapat garam fisiologis dengan label 10 pangkat min 3. Dari sini nanti kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 3. Lalu kita akan ambil spet yang baru yaitu spet ketiga atau spet C untuk proses selanjutnya. Sama seperti proses sebelumnya, maka akan diambil dari pengenceran 10 pangkat min 3 sebanyak 1 mili sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk ALT cawan Petri berlabel 10 pangkat min 3, yang kedua untuk cawan Petri AKK berlabel 10 pangkat min 3, dan yang ketiga untuk tabung reaksi yang berisi NaCl fisiologis sebanyak 9 mili dengan label 10 pangkat min 4, dan dari situ kita akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 4.
Ini adalah proses pengambilan sampel dari tabung 10 pangkat min 3 dengan menggunakan SPED C sebanyak 1 mili yang akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan label 10 pangkat min 4. Dari sini kita mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 4. Ingat-ingat kembali bahwa AKK hanya akan dilakukan sampai dengan pengenceran 10 pangkat min 4 saja. Lalu akan diambil SPED selanjutnya, yaitu SPED yang keempat atau SPED D untuk proses yang sama seperti sebelumnya. Akan diambil dari tabung pengenceran 10 pangkat min 4 sebanyak 3 kali, sama seperti proses sebelumnya sebanyak 1 mili. Satu mili yang pertama akan ditanam pada cawan Petri ALT 10 pangkat min 4. Satu mili yang kedua dimasukkan ke dalam cawan Petri berlabel AKK 10 pangkat min 4. Ini adalah proses terakhir memasukkan sampel pada cawan Petri AKK, yaitu sama dengan 10 pangkat min 4. Lalu kita lanjutkan membuat pengenceran selanjutnya 10 pangkat min 5 dengan cara mengambil 1 mili dari tabung 10 pangkat min 4 dimasukkan ke dalam tabung reaksi 10 pangkat min 5 dan dihomogenkan. Dari sini kita mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 5 dan kita akan mengambil SPED yang baru, yaitu SPED E untuk proses selanjutnya. Ingat, saat ini SPED E atau SPED yang kelima hanya akan diambil sebanyak 2 kali, yaitu masuk ke dalam cawan Petri ALT 10 pangkat min 5 dan akan diambil 1 mili ke dalam tabung reaksi dengan label 10 pangkat min 6 untuk mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 6. Hal ini karena untuk AKK sudah berhenti pada proses 10 pangkat min 4. Satu mili yang pertama diambil dengan menggunakan SPED E akan dimasukkan ke dalam cawan Petri dengan label ALT 10 pangkat min 5. Satu mili yang kedua dengan menggunakan SPED E akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan label 10 pangkat min 6. Dari sini kita nanti akan mendapatkan pengenceran 10 pangkat min 6 dan kita homogenkan.
Yang terakhir adalah SPED yang keenam atau SPED F, digunakan untuk mengambil larutan dari tabung reaksi dengan label 10⁻⁻⁶ untuk diambil sebanyak 1 kali larutannya sebanyak 1 mili dengan menggunakan SPED E ini masuk ke dalam cawan Petri ALT label 10⁻⁻⁶. Ini adalah proses terakhir memasukkan sampel ke dalam semua cawan Petri baik ALT maupun AKK. Proses selanjutnya adalah penambahan media PCA untuk ALT dan PDA untuk AKK sebanyak masing-masing 20 mili. Parameter cemaran mikroba yang termasuk dalam salah satu parameter non-spesifik dari ekstrak memiliki tujuan untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak boleh mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini karena akan berpengaruh pada stabilitas ekstrak dan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Sedangkan prinsip dari ALT atau angka lempeng total adalah pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Pada proses ALT ini digunakan suhu 35–37 derajat Celcius, diinkubasi selama 24 hingga 48 jam dan koloni yang akan dihitung adalah koloni pada rentang 30 sampai dengan 300. Sedangkan prinsip AKK atau angka kapang kamir adalah pertumbuhan kapang dan kamir setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai dan diinkubasi pada suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius selama kurang lebih 5 sampai 7 hari dan koloni yang dihitung adalah 40 sampai dengan 60 koloni kapang atau kamir. Proses menuangkan media juga dilakukan sama seperti proses sebelumnya, yaitu dengan cara yang aseptis, sehingga media yang dituang ke dalam cawan Petri akan dilakukan dekat dengan lampu Bunsen dan nanti akan dihomogenkan dengan cara memutar angka 8 cawan Petri dan mendiamkan sampai dengan media ini padat. Ini adalah proses contoh menghomogenkan antara sampel dan media yang sudah ditambahkan ke dalam cawan Petri. Setelah semua media dituang ke dalam cawan Petri, maka kita tunggu hingga media padat sebelum kita lakukan proses inkubasi, yaitu ALT pada suhu 37 derajat Celcius dan AKK pada suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian, mahasiswa bisa mengamati dan menghitung ALT dan AKK-nya setelah ALT diamati selama 2 hari dan AKK setelah 7 hari, dan perhatikan jumlah koloni yang dipersyaratkan untuk bisa dihitung sebagai ALT dan AKK. Terima kasih kepada tim video ALT dan AKK, Bu Lola, Bu Ririn, dan Bu Christine.